3, 2, 1. Oke, selamat bergabung di Puzzle podcast Zikri Leni. Oke, di episode kali ini kita nggak bahas tentang susah senangnya jadi anak kembar, karena di episode kali ini kita bakal bahas tentang relationship atau hubungan. Nah, sebelum kita bahas, gue mau tanya dulu nih sama Zikri. Menurut lo, relationship itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua, jadi relationship itu adalah suatu hubungan yang dijalin oleh setiap orang dengan tujuan saling mengenal satu sama lain. Oke, bener banget sih. Kalau dari sudut pandang gua, relationship juga sama, adalah suatu hubungan yang dijalin oleh dua orang atau lebih gitu, dengan tujuan memberikan dampak entah itu positif atau negatif ke dua belah pihak, kedua orang yang menjalin hubungan itu gitu. Nah, setahu gua nih, relationship itu dibagi jadi dua. Ada good relationship dan toxic relationship. Good relationship itu kayak hubungan yang memberikan dampak positif antara satu dengan yang lain, sementara toxic relationship itu kayak hubungan yang memberikan dampak negatif ke satu sama lain gitu. Nah, kalau dari lo sendiri, gimana sih bisa tercipta good relationship gitu? Kita harus gimana gitu supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang? Sebenarnya guys, itu dari individunya sendiri sih. Kayak kalau lo mau ngejalin suatu hubungan yang baik gitu, lo harus bisa menghargai orang lain dulu. Baru otomatis orang itu kasih feedback yang baik juga untuk kita. Kalau menurut lo sendiri gimana nih? Iya, bener banget sih Zik. Itu yang pertama. Kalau dari gue sendiri, kayak kita tuh harus jadi diri kita sendiri gitu. Kita harus berani jujur ke orang kalau gue tuh kayak gini gitu loh. Jadi masalah dia bisa menerima kita atau enggak itu biar jadi urusan dia gitu. Kalau dia baik, insya Allah dia bakal nerima kita, atau mungkin ngasih saran yang baik supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih positif dan baik. Nah, yang kedua, kayak lebih harus bisa berkomunikasi dengan baik dan lebih terbuka ke orang tersebut. Ya, intinya sih harus berani jujur ke orang lain dan ke diri sendiri gitu. Kayak nggak perlu jadi diri orang lain untuk diterima sama orang banyak. Ya pokoknya jadi diri sendiri udah paling bener, karena kalau kita jadi diri sendiri ya dia mengenal kita itu ya sebagai kita gitu, nggak sebagai orang lain. Jadi kalau dia mengenal kita sebagai orang lain, suatu saat dia tahu ternyata sifat asli kita kayak gitu kan, pasti bakal kecewa banget, ya nggak sih sih? Ya, benar banget nih. BTW guys, kalau kalian punya pendapat lain tentang good relationship, bisa kalian komen down below. Nah, kan kita udah ngebahas tentang good relationship. Sekarang kita bakal bahas tentang toxic relationship. Menurut pandangan lu gimana nih? Kalau dari sudut pandang gue sih, kalau lo menjalani hubungan entah itu dengan sahabat atau dengan pacar atau dengan orang lain gitu, nah pas lo ngejalanin hubungan itu lo ngerasa nggak nyaman dan tertekan, lo nggak jadi diri lo sendiri, itu tandanya lo ada di toxic relationship. Kalau dari pandangan lo sendiri gimana? Jadi, kalau lo menjalin suatu hubungan sama orang dan orang tersebut memberikan pengaruh yang buruk buat lo, ya tandanya lo lagi menjalin hubungan yang gak baik atau toxic relationship gitu sih kalau menurut gua. Jadi sekali lagi guys, kalau ada pendapat lain tentang ini, Kalian bisa komen down below. Oke, tadi kan kita udah bahas secara umum nih, toxic relationship itu apa dan good relationship itu apa. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang good relationship dan toxic relationship ke pasangan. Kalau menurut kita sih, good relationship ke pasangan itu yang satu sama lain bisa terbuka, bisa saling percaya, saling jujur, saling menghargai pendapat masing-masing. ya, terus saling paham kurangnya masing-masing itu apa, dan yang paling penting itu bisa menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan gak emosi-emosi. Nah, itu tadi yang good relationship-nya. Nah, sekarang kita bahas yang toksiknya nih. Kalau menurut kita, toxic relationship itu ya udah pasti kebalikan dari good relationship. Jadi kayak yang udah pasti nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak saling terbuka, saling nyakitin, nggak dengar satu sama lain. ya, terus tuh nggak jujur,
Terus kayak setiap masalah tuh harus diselesain pakai emosi, bahkan bisa sampai melakukan tindakan kekerasan gitu. Terus gak bisa menghargai kekurangan satu sama lain. Ya intinya hubungan itu benar-benar gak sehat sih ya untuk mental lo gitu. Nah, saran kita sih kalau kalian terjebak di suatu hubungan yang toksik itu, misal kalian udah sadar nih dari awal, kalian udah harus ambil tindakan gitu. Kayak pertama kasih peringatan sih, dia bisa berubah atau enggak. Kalau misal enggak, ya udah tinggalin gitu, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi semakin lo mempertahankan hubungan yang gak baik itu, kesehatan dan mental lo bakal semakin terganggu gitu. Iya benar banget, dan semakin lama lo mempertahankan suatu hubungan, bakal semakin sulit juga lo ngelepasnya gitu. Pasti banyak pertimbangan untuk lo ngelepasinya. Oke guys, kan kita udah bahas banyak nih tentang good relationship dan toxic relationship. Kalau dari lo sendiri, lo pernah nggak ngalamin kedua hal tersebut? Kalau dari gue sih pernah, dulu itu gue pernah ngejalanin hubungan yang toksik. Tapi itu udah dulu. Untuk yang sekarang sih alhamdulillah gue udah ngejalanin hubungan yang good relationship sama yang sekarang. Gue kayak ngerasa lebih nyaman, gue lebih bisa jadi diri gue yang sendiri. Intinya sama yang sekarang tuh kayak benar-benar dikasih positive vibe gitu. Dia kayak membawa gue ke hal-hal yang baik gitu. Jadi gue bersyukur banget sama yang sekarang tuh bisa menjalin hubungan yang good relationship menurut kita sih. Nggak tahu kalau menurut pandangan orang lain. Nah itu kan dari gue nih. Kalau dari lo sendiri, lo pernah nggak sih ngalamin kedua hal tersebut? Kalau dari gue sih pernah dulu, cuma yaudah lah ya, nggak perlu dibahas lagi, iya nggak sih? Iya benar banget kan. Kayak kata patah gitu, life must go on gitu, hidup harus terus berjalan. Jadi kita nggak perlu bahas yang udah lalu gitu, mending kita jalani apa yang sedang kita jalani untuk ke depan. Jadi kesimpulannya sekaligus untuk menutup podcast kita kali ini, kalau kalian lagi ngejalanin suatu hubungan yang toksik, menurut kita saran pertama dari kita sih kalian cari dulu solusinya. Kalau masih bisa dibicarain secara baik-baik dan dia masih ada usaha atau niatan untuk berubah, ya kalau masih bisa dipertahanin. Tapi kalau udah enggak, udah sama sekali nggak bisa, kalian udah merasa tertekan, kalian udah nggak nyaman ngejalanin hubungan tersebut, ya lebih baik kalian stop sampai situ, terus kalian cari yang lain, karena kalian masih lebih pantas dicintai sama orang yang tepat dan orang yang lebih baik dari itu. Dan kalau lo udah membangun hubungan yang baik dengan pasangan lo harus mempertahankan hubungan lo itu dengan baik. Stay positif dan lakukan hal yang lebih positif lagi dari ini. Harus tetap buat pasangan lo merasa nyaman sama lo. Jadi segitu dulu podcast episode 2 kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bahas banyak hal menarik lainnya. Keep enjoy with puzzle. See you in next episode. Bye bye. Bye.